Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam. Selamat sore Kak Jeki. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Kak Jeki. Mantap sekali. Masih semangat semua? Semangat Kak Jeki. Semangat, siap, luar biasa teman-teman, siap. Oke, pada kesempatan sore hari ini, ya, sore-sore kita kuliah luar biasa. Berarti teman-teman ini akan menjadi seorang yang luar biasa nanti ya. Nah, sore-sore kuliah di hari Sabtu lagi dengan pemateri yang luar biasa. Nanti teman-teman, kita hari ini akan kuliah tentang lingkungan bisnis, yaitu subbahasanya adalah tentang lingkungan teknologi. Nanti akan saya sampaikan oleh pemateri yang sangat luar biasa. Nanti akan saya coba sampaikan terlebih dahulu profil beliau gitu ya teman-teman. Oke, jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang lingkungan teknologi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Emma Utami SIMkom. Beliau merupakan juga salah satu dosen di Universitas Amikom Yogyakarta. Lalu beliau juga merupakan wakil direktur di program Pascasarjana Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk pendidikan beliau teman-teman itu S1, kemudian S2 dan S3-nya itu ada di Ilmu Komputer FMIPA UGM ya teman-teman. Kemudian ada di SMP-nya di SMP 9 Yogyakarta dan SMA-nya di SMA 5 Yogyakarta. Jadi kalau satu alumni, nah mungkin wah ternyata kita satu alumni gitu ya dengan materi pada kesempatan sore hari ini. Oke, kemudian beliau juga sekarang aktif jadi tim reviewer proposal penelitian bagi dosen tetap dan perguruan tinggi pada perguruan tinggi swasta di wilayah 5 Yogyakarta ya. Kemudian juga beliau kini sampai kini juga menjadi tim pakar penilaian angka kredit di wilayah 5 Yogyakarta. Kemudian juga beliau aktif jadi ketua Yayasan Litera 2 Indonesia gitu ya. Beliau juga aktif menulis teman-teman, dia banyak sekali bukunya, lebih dari 15 buku yang sudah beliau tulis, itu mulai dari keamanan basis data relasional, kemudian ada juga konsep data pengolahan dan pemrograman database gitu ya, banyak sekali masih bukunya. Lalu beliau juga memiliki banyak sekali hak cipta gitu ya, ada sekitar 45 lebih gitu teman-teman. Sampai juga beliau juga punya paten gitu ya, oke, paten tentang robot sterilisasi lantai masjid ya. Oke, kemudian untuk papernya luar biasa banyak sekali internasional gitu ya maupun nasional. Baik, langsung tanpa berlama-lama teman-teman, kita langsung saja kita sambut gitu. Selamat sore Prof. Selamat sore. Ini panggilannya Kak Jeki ternyata ya. Iya, saya masih dipanggil Kak Prof di kampus. Ya, awet muda ya. Akrab sama mahasiswanya berarti dosennya baik gitu. Jadi mahasiswanya nggak sungkan akrab dengan dosennya. Oke. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Prof. Oke, Prof aja masih semangat ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus lebih semangat lagi ya. Oke. Oke, mungkin bisa kita mulai ya Prof. Ada yang mungkin disiapkan terlebih dahulu? Oke, mohon Pak Dr. Suwanto untuk bisa membantu saya. Iya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan dibantu oleh Pak Suwanto teman-teman terkait dari kesiapan slide presentasi dan lain sebagainya ya. Baik, nampaknya sudah siap untuk mengawali kegiatan perkuliahan pada kesempatan sore hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa cukup. Monggo, Prof. Emma, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak teman-teman mahasiswa semuanya yang berkenan untuk meluangkan waktu join di forum ini gitu ya. Ini kan jam-jam rawan ya, jam yang enak banget gitu buat rebahan gitu ya. Tetapi ini teman-teman memilih untuk join di sini, alhamdulillah. Nah, saya senang sekali mendapatkan kesempatan dari akademik untuk bisa ikut menyemarakkan mata kuliah lingkungan bisnis ini. Mata kuliah lingkungan bisnis ini adalah mata kuliah yang khas banget Amikom. Ini tidak ditemukan di perguruan tinggi yang lain. Untuk lingkungan bisnis ini hebatnya lagi
Ini teman-teman ini yang jadi dosen adalah 7 guru besar yang mengampu di satu mata kuliah yang sama dengan topik bahasan yang berbeda-beda. Dan saya mendapat tugas untuk bisa memaparkan materi lingkungan teknologi. Yang berikutnya, ya, hadir di sini saya didampingi oleh orang-orang hebat ya. Jadi Mas Jeki atau Kak Jeki ini adalah dulu mahasiswa saya yang sangat brilian gitu. Prestasinya luar biasa, baik nasional maupun internasional, sudah teruji dalam berbagai ajang kompetisi IT gitu ya, dan sekarang menjadi dosen di Amikom. Tentu saja ini adalah suatu kebanggaan bagi Amikom memiliki dosen yang masih muda tetapi banyak sekali berlimpah prestasi, dan itu tentu saja akan dibutuhkan bagi mahasiswa yang akan banyak mendapatkan ilmu dan inspirasi dari Mas Jeki. Dan pada hari ini saya dibantu oleh Pak Dr. Swanto untuk mengoperatori. Yang berikutnya, ya, lingkungan teknologi ya. Lingkungan teknologi itu adalah sebuah istilah, sebuah bahan kajian yang kalau kita cari di mesin pencari itu hampir 800.000 hasil pencarian yang mengulas terkait dengan technological environment. Ya, jadi kalau kita parsing ada 2 kata yang membangun, yaitu technological dan environment. Jadi kalau lingkungan itu kita sudah ya diajarkan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, itu kita diberi pengetahuan terkait lingkungan alam gitu ya, lingkungan buatan dan lain sebagainya. Ya, pada prinsipnya adalah keadaan yang ada di sekitar. Nah, sedangkan teknologi, ini sebagai teman-teman yang fokus belajarnya di prodi informatika, istilah teknologi itu sudah kesehariannya ketemu yang namanya teknologi ya. Dan dari bangun tidur sampai tidur lagi, disadari tidak disadari, teman-teman selalu bersinggungan dengan teknologi, utamanya adalah teknologi digital. Nah, apalagi sebagai insan akademik yang fokusnya di bidang informatika, tentu saja teman-teman itu punya punya kepentingan, punya kebutuhan untuk selalu bisa mengupdate perkembangan teknologi. Nah, teknologi itu sendiri itu adalah penerapan hasil ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk membantu melayani kebutuhan manusia menjadi lebih praktis gitu ya, lebih mudah gitu ya. Dan teknologi akan semakin berkembang dengan berkembangnya cabang-cabang ilmu hasil riset. Jadi selalu ada benang merah antara riset, kemudian pengetahuan yang dihasilkan dari riset, kemudian teknologi yang dikembangkan menggunakan pengetahuan yang ditemukan dari riset. Nah, di kehidupan kita sehari-hari banyak sekali perilaku kita yang akhirnya berubah akibat dari adaptasi teknologi. Nah, lingkungan teknologi itu sendiri itu nanti akan semakin berkembang, akan semakin diperdetail dengan hadirnya teknologi-teknologi yang baru. Dan siklus penemuan dan siklus penerapan teknologi itu akan selalu terjadi ya. Jadi tidak akan pernah berhenti, teknologi itu akan selalu berkembang dan mengakibatkan perubahan lingkungan yang di mana teknologi itu digunakan. Oke, next. Ya, kalau kita telusuri di mesin pencari teman-teman, siapa yang asal muasalnya pertama kali menyampaikan istilah lingkungan teknologi. Nah, di sini saya menemukan sebuah buku. Buku ini bukunya terkait dengan teori arsitektur. Nah, Rethinking Technology, a Reader in Architectural Theory. Nah, di sini buku ini memuat kumpulan artikel-artikel terkait dengan teori arsitektur yang diurutkan berdasarkan tahun. Nah, ini yang paling tua di tahun 1901. Nah, di sana salah satu artikelnya
yang ditulis oleh Frederick J. Kistler itu di tahun 1939. Dia seorang arsitek dari Austria, dia artis, dia desainer, dan dia sekaligus penulis. Dia dulu awal karirnya dari Vena dan lain sebagainya di sana dituliskan. Nah, di dalam paper tersebut beliau memunculkan istilah lingkungan teknologi untuk pertama kali. Oke, next berikutnya. Nah, pada saat itu lingkungan itu terbagi dalam dua. Jadi ada suatu klasifikasi lingkungan, itu ada dua, yaitu lingkungan alam atau natural environment, kemudian lingkungan manusia atau human environment, dan beliau menambahkan sebuah lingkungan untuk melengkapi klasifikasi tersebut menjadi tiga, yaitu technological environment. Jadi lingkungan itu kemudian dibagi menjadi lingkungan alam, lingkungan manusia, dan lingkungan teknologi. Nah, dulu waktu teman-teman mungkin sekolah dasar atau sekolah menengah sering disampaikan lingkungan buatan. Nah, ini kaitannya dengan lingkungan teknologi diantaranya. Nah, di dalam artikelnya tersebut beliau juga menyampaikan adanya siklus gitu ya, adanya siklus tahapan-tahapan dalam pengembangan teori arsitek. Jadi di sana beliaunya mengidentifikasikan ada 13 langkah, di mana 13 langkah itu bersiklus. Jadi dia selalu berulang dengan semakin ada peningkatan hasilnya. Jadi satu siklus yang terdiri dari 13 tahapan itu menghasilkan sebuah standar. Standar ini digunakan untuk pengembangan di bidang arsitektur. Nah, kemudian ini akan berproses lebih lanjut. Dalam satu siklus yang kedua, dia akan menghasilkan standar baru dan seterusnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa siklus penemuan, siklus penerapan teknologi untuk menghasilkan teknologi yang lebih baru itu tidak akan pernah berhenti. Oke, next. Nah, tadi terkait istilah lingkungan teknologi yang ditemukan di dalam artikel teori arsitektur. Nah, kemudian bagaimana dengan bidang ilmu kita yang orang informatika ini, gitu ya? Nah, di sini ada paper tertua adalah tahun 1974, diterbitkan di majalah EEE. Jadi ini bidang kita, elektronika, instrumentasi, dan komputer. Dia juga membahas terkait dengan lingkungan teknologi. Demikian juga untuk paper yang lebih baru di tahun 2021 ini juga ada paper yang mengulas tentang lingkungan teknologi. Nah, apa yang bisa digarisbawahi di sini bahwa istilah lingkungan teknologi itu sudah bukan hal yang baru, itu sudah cukup lama diangkat oleh peneliti-peneliti, dan hingga sampai saat ini masih diulas. Mengapa lingkungan teknologi masih selalu dibahas? Ya, karena lingkungan teknologi akan selalu semakin berkembang dengan adanya perkembangan teknologi-teknologi baru yang menyertainya. Sehingga bahkan lingkungan teknologi bisa dipecah dengan lingkungan digital gitu ya. Lingkungan digital masih bisa dipecah lagi. Nah, pemecahan-pemecahan itu yang semakin detail itu dipengaruhi oleh bermunculkannya peningkatan teknologi-teknologi yang didasarkan atas teknologi-teknologi yang ada di era sebelumnya. Oke, next. Oke, nah beberapa badan, beberapa lembaga, beberapa organisasi internasional itu selalu rutin menyampaikan hasil risetnya dari mengolah informasi yang sudah ada selama jangka waktu tertentu digunakan untuk memproyeksikan, digunakan untuk memaparkan prediksi tren teknologi yang akan datang. Jadi ada yang dari Forbes, ada yang dari World Economic Forum, ada yang dari Stanford, ada yang dari Gartner, ada yang dari Deloitte, ada yang dari LG, nanti Economics itu masing-masing memaparkan hasil proyeksi mereka terkait dengan apa sih yang akan teknologi-teknologi apa yang akan bermunculan dan bidang-bidang apa saja yang akan mengadopsi perkembangan teknologi tersebut. Oke, next. Ya, jadi kalau kita telusuri lebih dalam, di sini saya cuplikan beberapa bidang, tapi teman-teman pasti bisa menelusuri lebih lanjut dan akan mendapatkan semakin kompleksnya bidang-bidang yang akan
dia memetik manfaat dari perkembangan teknologi yang ada. Jadi pertama misalkan terkait dengan battery storage, jadi baterai penyimpanan di media penyimpanan baterai, kemudian itu terkait dengan kelistrikan, gitu ya, terkait dengan kesehatan, terkait dengan bisnis, terkait dengan payment, terkait dengan keamanan nuklir, gitu ya. Kemudian terkait dengan ini yang salah satu istilah yang saat ini sedang banyak orang pelajari, yaitu terkait dengan kepemimpinan digital. Nah, jadi bagaimana teknologi-teknologi digital yang ada pada saat ini bisa mensupport strategi kepemimpinan seorang leader misalkan dan lain sebagainya. Oke, next. Ya, jadi dari tren-tren yang ada banyak organisasi yang mungkin berbeda memproyeksikan tren. Di sini saya mengambil salah satunya dari Gartner. Jadi Gartner ini menampilkan 12 proyeksi tren yang paling besar gitu yang akan mempengaruhi perkembangan berikutnya. Nah, kalau kita breakdown itu menjadi beberapa kelompok. Salah satu kelompok yang sangat dominan adalah kelompok yang dilatar belakangi oleh keilmuan yang sekarang teman-teman sedang tempuh, yaitu informatika. Ya, jadi 3D printing itu kan ranah pengetahuannya orang informatika. Komputasi kuantum itu kan ranahnya kita. Kemudian smart device itu kan ranahnya kita. Jadi saat ini banyak sekali piranti yang kemudian dilabeli smart gitu ya. Nah, kemudian extended reality ini kan pengembangan dari virtual reality. Ini juga bidang ilmu kita orang informatika. Kemudian ada artificial intelligence, ada machine learning, ada metaverse, ada cyber security, ada cryptocurrency dan lain sebagainya. Nah, ke depannya pasti juga akan bermunculan cabang-cabang ilmu baru yang itu akan mensupport teknologi baru yang nantinya akan menjadi tren di masanya ya. Jadi teman-teman misalkan bisa lihat ditarik ke belakang atau nanti akan teman-teman bandingkan di masa yang akan datang, apakah cabang ilmu ini akan tetap atau cabang ilmu ini akan bertambah. Ya, saya perhatikan ketika dulu saya S1 gitu ya, dengan sekarang ketika sedang mengajar mahasiswa S1. Nah, cabang ilmunya sudah sangat berkembang dengan demikian pesatnya. Jangankan ketika saya sekarang mengajar S1 ya, dulu ketika saya S1 kemudian lulus, kemudian menempuh S2, cabang ilmu yang saya temui ketika S2 itu sudah jauh berkembang daripada yang di S1. Nah, apalagi yang ketika menempuh pendidikan yang di tingkat doktoral. Oleh karena itu, teman-teman, mau nggak mau, teman-teman itu harus punya satu fokus tertentu gitu ya, yang itu kemudian teman-teman harus pelajari dengan sangat mendalam gitu ya. Jadi pada saat ini kita tidak bisa menahan lajunya kecepatan perkembangan cabang ilmu. Jadi kalau kita ilustrasikan dalam sebuah pohon ilmu gitu, cabangnya itu sudah semakin rimbun gitu ya, cabangnya sudah semakin banyak gitu, sehingga banyak sekali kajian yang harusnya kita harus beradaptasi. Kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi maupun perkembangan pengetahuan. Tidak hanya teknologinya saja yang diikuti, tetapi pengetahuan apa yang di balik teknologi itu juga tetap harus kita utamakan. Oke, next. Ya, perkembangan teknologi dan pengaruhnya di lingkungan sekitar itu kita bisa rujuk salah satunya dari revolusi industri ya. Jadi saat ini revolusi industri yang keempat, berarti kalau revolusi industri keempat itu didahului dengan revolusi industri yang ketiga, revolusi industri yang ketiga didahului oleh revolusi industri yang kedua, demikian pula sebelumnya adalah revolusi industri yang ke-1. Revolusi industri 1.0 itu di latar belakangi atau di tulang punggungi gitu ya, di tulang punggungi adanya temuan mesin uap. Yang berikutnya yang kedua, revolusi industri yang kedua itu adalah di tulang punggungi atas ditemukannya listrik gitu. Nah, yang revolusi industri yang ketiga itu karena di tulang punggungi adanya komputerisasi dan internet. Kemudian berikutnya pada saat ini era kita adalah era revolusi industri yang keempat, di mana
teknologi-teknologi yang mensupport revolusi industri yang keempat itu apa cabang ilmunya kalau kita bisa runut ke belakang itu digawangi oleh pengetahuan-pengetahuan yang ada di ranahnya kita yaitu informatika. Jadi ada sensor, ada big data, ada augmented reality, ada cloud computing, ada mobile device, ada IoT dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini adalah eranya revolusi industri yang keempat, di mana masyarakatnya dikatakan sebagai masyarakat 5.0 atau society 5.0. Ya, jadi berarti ada masyarakat dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dan saat ini adalah 5.0 ya. Nah, 1.0 itu siapa? Itu nenek moyang kita, di mana hidupnya adalah berkelompok untuk bertahan hidupnya dengan cara berburu, di mana dia tinggalnya adalah berpindah-pindah atau istilahnya adalah nomaden. Nah, masyarakat 1.0 adalah masyarakat yang dia dilatar belakangi utamanya adalah berburu. Nah, yang berikutnya setelah itu dia hidupnya menetap. Dia memanfaatkan lahan yang ada untuk bercocok tanam dan beternak hewan. Nah, dikatakan masyarakat 2.0 itu adalah masyarakat agraria. Nah, kemudian muncullah revolusi industri yang pertama yaitu adanya mesin uap dan revolusi industri yang kedua yaitu listrik. Muncullah masyarakat yang dikatakan sebagai society 3.0 yaitu masyarakat industri. Jadi yang awalnya bercocok tanam, beternak, kemudian berbondong-bondong bekerja di pabrik dengan sistem upah. Nah, kemudian dengan ditemukannya komputer dan disupport oleh adanya internet, maka muncullah masyarakat 4.0 atau society 4.0. Itu adalah siapa? Itu adalah masyarakat informasi, di mana data dan informasi itu bisa diakses dari mana saja gitu dan kapan saja gitu. Nah, itu adalah masyarakat informasi. Nah, pada saat ini, di mana kita berada di eranya revolusi industri keempat, kita disebut sebagai society 5.0 atau masyarakat apa? Kita tuh dikatakan sebagai super smart society. Kita tuh masyarakat yang dikatakan super cerdas gitu ya, super smart. Nah, kita perlu memantaskan dengan kita selalu beradaptasi, kita selalu mengikuti tren perkembangan teknologi dan tentu saja pengetahuan di balik itu. Karena apa? Kita orang informatika. Karena kita orang informatika, kita harus peduli di balik itu sebenarnya terjadi apa gitu ya dan lain sebagainya. Nah, di bawah itu ada ilustrasi di mana dikatakan sebagai super smart society. Jadi kendaraan sekarang bisa jalan sendiri, kita nggak butuh sopir gitu ya. Dia tahu halang rintang di depan kita, kapan dia harus berhenti dan lain sebagainya. Kita bisa duduk manis sambil tiduran bahkan gitu ya, dengan berbagai aspek keamanan yang sudah dipersiapkan. Nah, masyarakat 5.0 di era revolusi industri yang keempat ini, teknologi itu difokuskan untuk manusia. Jadi teknologi melayani manusia gitu ya. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia dengan berbasiskan teknologi. Nah, itulah semangatnya dari Society 5.0. Dengan kekuatan IoT, Big Data, AI, dan robot, cloud computing, dan lain sebagainya. Oke, next. Ya, jadi kalau kita runut tadi ya, dari sejarah peradaban manusia, di mana nenek moyang kita dulu mengandalkan peralatan-peralatan sederhana untuk bertahan hidup. Ya, jadi bagaimana batu diruncingkan untuk bisa memotong daging dan lain sebagainya ya. Sampai di era kita pada saat ini, di mana kita sekarang sudah semakin jarang bersentuhan dengan peralatan. Ya, sekarang sudah berbasis sensor gitu ya, apalagi di pandemi selama 2 tahun ini banyak sekali pengurangan kontak ya. Tidak hanya kontak dengan manusia, tetapi juga kontak dengan mesin, kontak dengan piranti dan lain sebagainya. Ya, jadi revolusi industri yang pertama itu lebih fokus di sisi mekanikal, yang kedua itu elektrikal, yang ketiga itu internet, nah yang keempat pada saat ini semuanya serba digital. Nah semuanya serba digital itu sebenarnya ada sisi positif dan ada sisi negatifnya ya. Kalau sisi positifnya ya sekarang jadi semakin mudah, lebih praktis gitu ya, kemudian lebih cepat gitu. Tetapi sisi-sisi negatifnya juga perlu kita antisipasi ya,
karena kaitannya dengan penipuan gitu, karena dengan format data yang sudah bentuknya digital itu mudah diubah gitu ya, mudah diperbanyak gitu ya, mudah disebarluaskan dan lain sebagainya ya. Revolusi industri yang pertama sampai ketiga itu memang difokuskan bagi kita lebih mengutamakan di sisi korporasinya, sedangkan revolusi industri yang keempat ini karena fokusnya bagaimana kemajuan teknologi digunakan untuk melayani manusia, maka fokusnya adalah di manusianya. Nah, revolusi industri yang pertama dan kedua itu bagaimana efisiensi itu terukur gitu ya. Nah, sedangkan revolusi industri yang ketiga itu sudah berbasis komputer, internet, apalagi yang sekarang di era revolusi industri yang keempat, itu fokusnya adalah bagaimana piranti itu jadi semakin mudah beradaptasi apabila nanti ada perkembangan teknologi yang baru. Bagaimana kemudian mudah diinteraksikan, bagaimana mudah diintegrasikan dengan perangkat yang lain, bagaimana mudah dihubungkan dan lain sebagainya. Ya, untuk bisa mampu mengikuti perkembangan teknologi, sebenarnya kita itu sudah dipersiapkan di dalam proses pembelajaran ya. Pada saat teman-teman dulu sekolah dasar, teman-teman itu diajarkan bagaimana mengingat. Jadi bagaimana mengingat angka gitu ya, bagaimana mengingat huruf gitu, bagaimana mengingat istilah dan lain sebagainya. Jadi fokusnya adalah anak SD itu ingat. Ya, jadi kemudian ketika sekolah menengah pertama, menengah atas, itu peserta didik diajarkan untuk bisa paham. Jadi dia bisa memahami. Oke, sudah mulai diajarkan praktikum dan lain sebagainya. Yang ketika masuk ke jenjang perguruan tinggi di level diploma itu mahasiswa diajarkan untuk dia berkompeten dalam menerapkan sesuatu. Jadi menerapkan, membuat dan lain sebagainya. Di sisi S1, nah ini teman-teman S1. S1 itu kompetensi utamanya apa? Kompetensi utamanya teman-teman itu bisa menganalisis. Ya, jadi bisa menganalisis, bisa ketika melakukan uji coba ada hasilnya itu dibahas. Mengapa kok hasilnya begitu? Ya, jadi ketika melakukan uji coba jangan kemudian disajikan dalam bentuk tabulasi, hanya dalam bentuk grafik, tetapi tidak pernah dijelaskan itu maksudnya apa. Itu kronologi sampai akhirnya tersusun data-data dalam bentuk tabel dan grafik itu seperti apa bedanya dengan penelitian yang lain dan lain sebagainya. Nah, nantinya mahasiswa ketika lulus S1 kemudian studi lanjut ke S2, mahasiswa S2 itu kompetensi utamanya adalah bisa mengevaluasi. Yang dievaluasi apa? Dievaluasi adalah kinerja. Kinerja apa? Kinerja metode. Kinerja metode apa? Algoritma, teknik dan lain sebagainya. Jadi tugasnya mahasiswa S2 itu membanding-bandingkan algoritma untuk mengetahui algoritma mana, metode mana, pengetahuan yang mana yang itu lebih baik dibanding yang lain untuk penyelesaian kasus tertentu. Nah, algoritma yang terbaik itu nanti akhirnya diberikan oleh mahasiswa S1 untuk bisa diimplementasikan dan dianalisis hasilnya. Nah, mahasiswa S3, nah kalau kita di jenjang pendidikan tertinggi itu adalah mahasiswa S3 atau doktoral. Nah, karena dia itu di pucuk tahapan jenjang pendidikan, maka dia diharapkan bisa menemukan teori-teori baru, dia bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Oke, teman-teman semuanya, perkembangan teknologi demikian pesatnya. Nah, besar harapan saya teman-teman tuh bisa memanfaatkan kemajuan teknologi itu untuk mensupport ekosistem perkuliahan yang teman-teman tempuh ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi bagaimana memanfaatkan teknologi itu untuk mempermudah, untuk mensupport teman-teman dalam penyelesaian studi. Ya, next. Ya, teman-teman semuanya, berikut ini akan ditayangkan cuplikan video. Video ini video yang cukup lama, video tahun 2014 di mana tim pengembang memproyeksikan bagaimana perkembangan teknologi di masa mendatang. Di masa mendatang itu termasuk pada saat ini gitu ya. Di sana nanti akan teman-teman temukan lingkungan teknologi di mana dalam skup yang kecil yaitu dalam rumah. Oke, silahkan bisa disimak, mudah-mudahan nanti.
Oke, jadi di sana tampak adanya lingkungan teknologi ya. Jadi dalam satu rumah itu banyak aktivitas penghuninya yang sangat terbantukan adanya teknologi yang ada di rumah tersebut. Teknologinya ada yang berbasis sensor ya. Sensornya masih berbasis QR code. Nanti bisa belajar sama Kak Jeki untuk bisa mengetahui pada saat ini yang paling efektif itu sensornya yang berbasis apa gitu ya. Yang berikutnya ada tadi perintahnya yang berbasis ucapan gitu ya. Jadi memerintahkan terhadap peralatan tadi ada shower bisa menyala dan lain sebagainya. Kemudian ada sensor gerak ya. Jadi ketika penghuninya sudah meninggalkan suatu ruangan, kemudian lampunya akan meredup dan kemudian padam. Nah, banyak sekali kepraktisan gitu ya, kemudahan dan kecepatan yang bisa dinikmati oleh penghuni rumah itu sehingga hidupnya jadi lebih berkualitas gitu ya. Jadi banyak hal yang awalnya disibukkan hanya harus melakukan beberapa aktivitas yang harus manual itu sudah bisa diwakili dan lebih singkat menggunakan teknologi. Nah, teknologi-teknologi yang tadi disampaikan di video tersebut itu dibuat di tahun 2014 proyeksinya dan pada saat ini sudah banyak yang sudah terrealisasi dan bahkan sudah semakin maju. Misalkan tadi deteksi ada asap gitu, kemudian mobil itu berbahan bakar bensin gitu ya. Nah, pada saat ini kan teknologi otomotif sudah banyak berpindah ke tenaga listrik. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian tadi ada kulkas pintar, di mana kulkas pintar tadi menginformasikan bahwa stok telur yang ada di dalam kulkas itu sudah habis gitu ya. Nah, ini ada peluang teman-teman untuk diteliti lebih lanjut. Misalkan teman-teman akan mengintegrasikan sistem smart kulkas itu kemudian diintegrasikan ke sistemnya Gojek sehingga nanti akan terhubung kulkas akan menghubungi Gojek untuk memesan belanja telur gitu ya. Jadi nanti teman-teman jangan kaget ketika pintu rumahnya diketuk dan Pak Gojeknya menyampaikan bahwa kulkas Anda pesan telur gitu ya. Nah, sekarang banyak sekali kan peralatan yang dilabeli pintar. Nah, seberapa pintar gitu ya? Pintar dia umumnya dilabeli pintar itu karena menandakan bahwa dia mudah diinteraksikan dengan perangkat-perangkat yang lain yang berbasis internet dan lain sebagainya. Nah, itu peluang teman-teman, peluang dan peluang juga bagaimana dengan keamanan datanya dan lain sebagainya. Oke. Next. Ya, tadi dari lingkungan teknologi yang ditampakkan dari kesibukan pagi hari di suatu rumah tadi, itu juga tampak adanya lingkungan digital. Jadi semuanya dikontrol melalui suatu perangkat yang saling terhubung dari satu ruangan ke ruangan yang lain, dari satu perangkat ke perangkat yang lain dalam satu rumah tersebut. Oke, semuanya serba otomatis gitu ya, semuanya berbasis digital. Dengan demikian, tercipta pula lingkungan digital yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, coba teman-teman meluangkan waktu untuk bisa mengakses data dari portal.com, di mana ini rutin setiap tahunnya selalu menyampaikan pertumbuhan digital. Jadi berapa banyak populasi di dunia ini, berapa persennya yang kemudian dia menggunakan telepon, berapa banyak yang dia terkoneksi di internet, kemudian dia beraktivitas di media sosial dan lain sebagainya. Piranti apa saja, berapa piranti yang terhubung di internet dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebabnya data-data digital ini itu yang berpeluang besar untuk bisa kita olah datanya untuk memunculkan peluang-peluang baru apa saja lagi yang nanti bisa digunakan untuk meningkatkan kehidupan baik dari sisi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Oke, next. Ya, jadi adanya lingkungan digital ini juga sudah banyak diulas oleh penulis-penulis. Ada cukup banyak tulisan yang dimuat dalam bentuk buku yang dia mengulas terkait dengan lingkungan digital. Nah, salah satu yang punya concern terhadap lingkungan digital adalah UNESCO. Ya, jadi UNESCO itu menulis buku terkait dengan budaya
di dalam lingkungan digital. Nah, UNESCO juga pernah merilis hasil risetnya terkait dengan indeks aktivitas literasi. Nah, UNESCO mengatakan bahwa bangsa Indonesia mempunyai indeks aktivitas literasi ranking 2 dari bawah. Dari bawah itu berapa? Dari 64 negara yang diriset, Indonesia menduduki peringkat yang ke-65. Jadi ranking 2 dari bawah. Nah, itu sesuatu yang memprihatinkan ya, terutama bagi kita insan-insan kampus ini ya. Jadi orang kampus itu kan dikatakan orang yang terdidik gitu ya, orang yang terpelajar. Semuanya berbasis ilmu gitu ya, semuanya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, tentu itu mengusik kita ya. Tetapi itu bisa sangat difahami. Mengapa? Karena di masyarakat kita itu penyebaran hoax masih cukup tinggi. Ujaran kebencian masih cukup tinggi gitu ya. Jadi mengapa demikian ya? Karena kemampuan literasi digitalnya masih belum bagus. Nah, bahkan pemerintah Indonesia itu juga mengadakan riset terkait dengan aktivitas literasi masyarakat setiap provinsi. Nah, dari 34 ya, provinsi yang ada di Indonesia, tidak ada satupun yang memiliki indeks aktivitas literasi tinggi. Dari sekian provinsi yang ada di Indonesia, hanya 3 provinsi yang mempunyai kemampuan literasinya sedang. Sedangnya saja angkanya sangat kecil, rata-rata sekitar 46 sekian. Gitu. Sedangkan untuk bisa mencapai tinggi, itu nilai rata-ratanya 60. Untuk bisa mencapai sangat tinggi, nilainya rata-rata adalah 80. Nah, dan DIY sendiri bersama DKI dan Riau itu menempati posisi sedang. Ya, jadi ini kan sesuatu yang sesungguhnya kita perlu mengedukasi masyarakat bagaimana supaya masyarakat mempunyai kemampuan peduli untuk mempunyai kemampuan literasi digital yang baik. Jadi yang baik itu yang seperti apa toh? Yang baik itu yang bertanggung jawab. Ya, jadi terkadang dengan ringannya gitu ya, tangan ini men-share berita yang belum tentu benar gitu ya. Tetapi bahkan tanpa membaca terlebih dahulu pun dengan entengnya jempolnya itu kemudian klik share gitu ya. Nah, jadi padahal ya kalau kita lihat ya di WhatsApp itu kan sudah ada ya keterangan forward gitu ya. Jadi itu hanya hasil membagikan yang kemudian gitu. Itu kan sesuatu yang sebenarnya itu jadi pengingat bagi kita gitu. Jadi jangan mudahnya meneruskan yang belum tentu kita paham apa isi dari apa yang kita teruskan. Nah, dalam rangka itu maka saya turut ingin turut mengedukasi masyarakat terkait apa itu digital, yang bagaimana positif negatifnya, apa saja yang harus kita antisipasi dan lain sebagainya. Saya menulis buku digitalisme itu sampai saat ini sudah jilid yang ketiga. Jadi sesungguhnya saya rutin menulis artikel di koran. Jadi kemudian setiap buku itu memuat sekitar 60 artikel yang dimuat di koran. Nah, itu kemudian saya bukukan, saya jadikan saya jadikan kenang-kenangan. Kemudian saya mensedekahkan bagi siapa saja yang ingin membaca supaya kita bisa saling mengingatkan gitu ya. Jadi jangan sampai kita dengan mudahnya gitu entah menggunakan tanpa tahu konsekuensinya gitu dan lain sebagainya. Oke, next. Everywhere she goes. Teman-teman, berikut ini ada sebuah video yang sangat menarik ya. Jadi betapa nanti teman-teman bisa melihat lingkungan teknologi yang di level sebuah negara. Oke, silahkan menyaksikan. Oke, jadi tampak ya di negara Cina itu sangat banyak perangkat smart, perangkat cerdas yang digunakan. Tidak hanya digunakan, tetapi data-data yang kemudian ditangkap oleh piranti-piranti tersebut diolah datanya untuk dimanfaatkan untuk mengontrol perilaku warganya. Jadi adanya nanti ada reward dan ada punishment. Itu di scoring, itu dikalkulasi nilainya. Jadi si A itu misalkan pada hari ini melakukan apa saja, melakukan hal-hal baik apa saja, melanggar apa saja, dan lain sebagainya. Itu sedemikian besarnya gitu ya
sedemikian kompleksnya lingkungan teknologi yang tercipta di negara Cina. Lingkungan digital juga luar biasa yang dihasilkan dari piranti-piranti tersebut. Ya, jadi tidak hanya sekedar diterapkan untuk ngawasin, tetapi juga hasil datanya yang terhimpun itu diolah gitu ya. Jadi ada penskoran gitu. Di situ cabang ilmu yang digunakan sangat banyak. Tadi ada face recognition gitu ya, ada video recognition, kemudian ada ada plat kendaraan tadi ya, ada monitoring siapa saja yang tertib, siapa saja yang melanggar lalu lintas dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya dikalkulasi yang nanti dampaknya itu digunakan untuk mengkonversi setiap warga negaranya itu berhak mendapatkan layanan apa saja ya. Jadi baik dari layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan transportasi gitu ya, termasuk layanan internet, layanan listrik dan lain sebagainya. Jadi apakah dia berhak untuk membeli tiket kereta misalkan, kalau dia berhak membeli tiket kereta untuk kelas yang apa gitu. Apakah dia berhak untuk mendaftarkan sekolah bagi anaknya di suatu perguruan tinggi negeri misalkan dan lain sebagainya, itu ada. Dan itu diumumkan di ruang publik ya, tadi terlihat bahwa ada perankingan gitu ya, ada pemberian reward atau medali dan lain sebagainya. Dan siapa berhubungan dengan siapa itu juga ada pengaruhnya. Jadi misalkan si X gitu yang skornya tinggi, misalkan menikah dengan Y yang skornya rendah, maka nantinya dia dikalkulasi nilainya juga akan turun. Nah, betul-betul negara Cina itu kan salah satunya itu penduduknya kan terbanyak ya, tetapi memang dengan pengetahuan dan kepemilikan piranti yang sedemikian kompleks dan terintegrasi itu benar-benar dimanfaatkan untuk bisa mengatur ketertiban perilaku warganya gitu ya. Nah, bayangkan kalau itu diterapkan di kita yang orang Indonesia ya. Jadi tentu saja kita akan terkaget-kaget ya. Nah, teman-teman semuanya, di sisi hal baiknya masyarakatnya jadi tertib gitu ya. Masyarakatnya jadi tertib gitu, perilaku yang tampak maupun tidak tampak, secara fisik maupun yang dia lakukan, karena tidak ada gosip gitu ya, tidak ada gibah gitu, tidak ada ujaran kebencian, semuanya terkontrol. Media sosial pun yang boleh diterapkan di sana juga sudah tertentu gitu, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Jadi di sana tidak ada yang aneh-aneh gitu. Kalau di Indonesia itu yang raja settingan gitu ya, bahkan nggak ada masalah, seolah-olah bermasalah supaya terkenal dan lain sebagainya. Ya, jadi masyarakatnya jadi tertib, bisa bertanggung jawab, tapi di satu sisi privasinya jadi nggak ada. Jadi seperti hidupnya tuh sangat nggak tahu itu nyaman atau tidak ya, tenang atau tidak gitu dan lain sebagainya. Nah, semuanya yang serba digital gitu ya, itu kan sebenarnya bisa dibelokkan, bisa dicondongkan ketika dia berada di tangan penguasa yang mungkin kurang amanah begitu ya. Jadi selama itu masih manusia gitu ya, bukan malaikat gitu ya, pasti adalah percikan-percikan gitu ya. Nah, itu bisa jadi nanti datanya dimanipulasi sehingga akan memakan korban dan lain sebagainya. Nah, sehingga akan muncul suatu tirani ya. Dan kalau kita tampak itu masyarakat yang demikian banyak dan sangat padat lalu lintas kehidupannya itu bisa terkontrol dengan bagus gitu. Itu seperti penjara di dalam level suatu negara ya, tapi itu tergantung sudut pandang. Oke, tapi yang ingin saya tunjukkan bahwa di Cina itu lingkungan teknologinya tercipta dengan begitu kompleks dan itu berbasis dengan pengetahuan yang sangat kuat. Oke, next. Oke, satu lagi, kalau tadi di Cina itu real, memang sudah diterapkan seperti itu adanya di Cina, dan sudah cukup lama itu diterapkan. Nah, sekarang ada sebuah film, yang filmnya adalah film fiksi ilmiah, ya, masih angan-angan gitu ya, tetapi tidak suatu hal yang tidak mungkin jika suatu saat ini juga akan terrealisasi. Oke, silahkan menyaksikan. Oke, film berjudul Enen ini bisa nanti teman-teman saksikan di Netflix ya. Oke,
saya suka sekali nonton film tapi film-film yang genrenya sudah spesifik, yaitu fiksi ilmiah yang sangat kental muatan teknologi, ya, sangat kental muatan artificial intelligence. Nah, di film tersebut sama sekali tidak ada satupun komputer ya yang tampak secara fisik di sana. Nah, komputernya ada di mana? Komputernya ada di diri si manusia itu tadi, yang tokoh utamanya. Dia mendeteksi objek manusia itu melalui indera penglihatannya. Jadi ada face recognition yang dia tangkap dari layar matanya. Jadi inputannya via penglihatan. Kemudian nanti ketika dia sudah dikenali, kemudian dia akan membangkitkan informasi-informasi terkait orang yang sekarang sedang ada di depannya. Nah, data-data pribadinya gitu ya, jejak-jejak kriminalnya dan lain sebagainya. Nah, lagi-lagi karena ini adalah basisnya digital, maka apa yang ada di sana itu bisa dimanipulasi. Ada apa yang ada di sana bisa dibelokkan. Jadi tadi ditampakkan bahwa dia melihat sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, atau dia bisa menghapus suatu data yang dirasa itu akan melindungi orang yang dia sayangi, misalnya orang yang dia kenal dan lain sebagainya ya. Jadi ini bisa jadi pembelajaran sebenarnya. Jadi teknologi itu kalau di satu sisi dia menjadi sebuah anugerah gitu ya, dia bisa mensolusi suatu musibah, tetapi teknologi yang tidak disertai tidak mengedepankan sifat-sifat kemanusiaan itu juga akan menjadi bumerang bagi si penciptanya itu sendiri. Oke, next. Ya, jadi kita kembali lagi ke lingkungan teknologi. Ada beberapa pendapat yang mengkelompok-kelompokkan apa saja elemen, apa saja komponen yang membangun lingkungan teknologi. Ya, secara umum ada 4 komponen. Yang pertama adalah level of teknologi atau tingkat teknologi. Yang berikutnya adalah the pace of technological change. Jadi laju perubahan, laju perkembangan teknologi. Kemudian research and development, kemudian technological transfer. Nah, kita sebagai aktor utama di kampus, jadi aktor utamanya di perguruan tinggi itu adalah dosen dan mahasiswa. Nah, kita ini yang diandalkan untuk bisa berkiprah banyak di bidang research and development. Oke, jadi mau nggak mau kalau jadi kuliah jadi orang perguruan tinggi, ya mau nggak mau harus turut mengembangkan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu berkembang hanya melalui riset yang berkualitas yang akhirnya bisa dikembangkan menjadi produk-produk yang bisa mensupport jadi kebutuhan yang ada di industri, masyarakat maupun pemerintah. Oke, next. Ya, research and development. Jadi teman-teman sekarang sudah semester 2 ya, bukan baru semester 2. Kalau baru itu santai. Jadi itu kalau saya memprofil mahasiswa yang suka bilang baru itu seolah-olah belum banyak yang dia upayakan. Tetapi kalau sudah semester 2 berarti semuanya itu sudah direncanakan dengan baik. Ada capaian-capaian dari suatu waktu gitu ya. Tidak santai gitu. Ya. Research and development, nanti riset itu akan lebih diulas tuntas ketika teman-teman mengambil riset metodologi ya. Jadi atau semester 5 atau semester 6 gitu ya. Nah, sedangkan pengembangan, nah teman-teman pada saat ini diuntungkan dengan adanya program pemerintah MBKM ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di mana teman-teman berkesempatan untuk mensinergikan hasil riset yang ada di kampus itu dengan kebutuhan yang ada di industri atau di pemerintahan. Jadi memang betul-betul risetnya itu akan terimplementasikan di dunia nyata begitu ya. Nah, terkait dengan riset sendiri itu ada penjenjangannya, itu selaras dengan jenjang pendidikan kita. Jadi kalau D3 itu jenjang penelitiannya adalah tugas akhir, kemudian untuk level S1 itu adalah skripsi, level S2 itu adalah tesis, level S3 adalah disertasi. Teman-teman semua,
ketika saya atau ketika Pak Jeki gitu ya menyelesaikan S1-nya, nah ujung perjalanan S1 itu kan skripsi ya. Nah pada saat ini teman-teman itu kan skripsinya bisa menggunakan beragam jalur ya. Kalau dulu jalurnya hanya jalur umum. Jalur umum itu teman-teman diminta untuk melakukan penelitian, kemudian menyusun laporan dalam 5 bab. Nah, tidak setiap mahasiswa itu pintar nulis kan, tidak setiap mahasiswa itu telaten nulis sedemikian tebalnya gitu ya. Nah, oleh karena itu sekarang kan ada beberapa jalur, ada yang jalur publikasi gitu ya, ada yang jalur lomba gitu. Nah, saya pada saat ini membimbing mahasiswa informatika di jalur publikasi ada 3 mahasiswa dan ada 1 mahasiswa yang sudah berhasil submit di seminar internasional terindeks Scopus. Nah, pada saat saya S1, pada saat Pak Jeki S1 gitu, tentu saja capaiannya kalau dibandingkan oleh teman-teman mahasiswa yang S1 sekarang, teman-teman mahasiswa S1 sekarang tentu saja capaiannya jauh mengungguli Pak Jeki, apalagi mengungguli saya ya. Kenapa ya? Sekarang tadi ya lingkungan teknologi itu sedemikian hebatnya perkembangannya. Nah, tentu saja sekarang teman-teman ya, misalkan dulu saya nyari ilmu gitu ya. Kalau nggak dari dosennya ya ke perpustakaan. Di perpustakaan saya harus duduk manis di perpustakaan gitu ya karena bukunya fisik gitu dan saya harus membaca di situ karena bukunya buku asing nggak boleh keluar bukunya dari perpustakaan. Nah itu masih beruntung. Kalau bukunya sedang dipinjam orang lain, jadi kan saya harus nunggu lagi beberapa hari untuk kembali ke perpustakaan. Nah, sedangkan teman-teman sekarang dengan mesin pencari, jangankan nyari satu buku, nyari jutaan buku itu dengan mudahnya bisa dilakukan gitu ya tanpa teman-teman harus ke negaranya gitu ya tanpa harus ke toko buku bahkan karena sekarang sudah banyak yang e-book dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu teman-teman seharusnya itu bisa mensupport kelancaran dalam teman-teman menyelesaikan studi ya utamanya adalah menyelesaikan riset. Oke, next. Oke, ya jadi tadi ya ada benang merah antara teknologi, pengetahuan, dan riset. Teknologi maju hanya bisa dikembangkan apabila ditemukan pengetahuan-pengetahuan yang lebih berkembang, baru. Pengetahuan-pengetahuan baru hanya akan bisa dihasilkan dari riset-riset yang berkualitas. Jadi kalau riset itu berhenti, maka pengetahuan pun juga akan berhenti. Ya, oleh karena itu riset itu penting. Nah, ketika teman-teman mencari di mesin pencari gitu ya, dengan kata kunci why research is important gitu, akan ada demikian banyak ulasan yang meyakinkan kita mengapa penelitian itu penting dari beragam sudut pandang. Nah, di sini ada sekitar 3,5 miliar ulasan terkait dengan itu, sehingga harusnya teman-teman udah nggak usah ragu-ragu lagi terkait mengapa penelitian itu penting gitu ya. Jika sesuatu yang baru gitu, tentu akan menjadi akan berat gitu ya dilakukan. Tetapi kalau itu jadi budaya, jadi teman-teman itu membudayakan. Ketika teman-teman berpendapat itu harus ada dasarnya, harus meriset dulu baru bisa mengklaim sesuatu. Nah itu kalau dibiasakan seperti itu maka akan dengan akan dengan nyaman melakukan riset ya. Atau apapun motivasinya, yang penting ada alasannya gitu ya. Maka riset akan dilakukan dengan riang gembira tanpa ada beban gitu ya. Jadi temukan hal-hal motivasi apa saja yang bisa menjadikan pendorong bagi teman-teman untuk melakukan riset ya. Jadi teman-teman itu udah nggak perlu didorong orang lain. Jadi yang bisa mendorong teman-teman ya diri teman-teman itu sendiri. Ya, oke, next. Ya, jadi mengapa penelitian itu penting? Kemudian ditelusuri lagi, mengapa mahasiswa penting untuk melakukan penelitian? Ya, oke. Jadi mengapa insan-insan kampus, aktor-aktor utama kampus yaitu dosen dan mahasiswa itu wajib melakukan penelitian ya. Jadi sebenarnya teman-teman meneliti itu salah satu bentuk kita bersyukur kepada yang menciptakan kita. Ya, jadi bersyukur itu ya tidak hanya sekedar alhamdulillah gitu ya, tetapi bersyukur itu dengan tindakan. Ngapain? Neliti supaya apa? Ya supaya kemudian ilmu ini semakin berkembang.
banyak orang-orang yang akhirnya terselamatkan, terbantukan atas adanya pengetahuan yang sudah kita kembangkan gitu ya. Jadi bagaimana supaya sumber-sumber air di pegunungan itu tetap bersih, tetap sehat gitu ya. Dengan adanya polusi udara yang sedemikian hebat, dengan polusi yang dihasilkan oleh pabrik sedemikian dahsyat gitu. Nah, apa yang bisa kita teliti supaya airnya tetap jernih, airnya tetap bersih, tetap higienis gitu. Jadi tidak hanya sekedar alhamdulillah banyak bersyukur, tetapi apa sumbangsih nyata kita sebagai umat ciptaannya ya. Nah, jadi kemudian setiap penelitian itu selalu targetnya adalah memberikan kontribusi bagi pengetahuan. Kontribusi bagi pengetahuan itu apa? Peningkatan solusi. Jadi misalkan saya meneliti, yang saya jadikan acuan adalah hasil penelitiannya Pak Jeki. Nah, Pak Jeki sudah mencapai solusi apa yang dia tawarkan dalam penelitian itu. Nah, dengan saya melanjutkan penelitiannya Pak Jeki, maka besar harapan solusi saya akan lebih meningkatkan lagi dari solusi yang sudah ditemukan oleh Pak Jeki. Nah, oleh karena itu, karena penelitian itu harus ada peningkatan, maka kita harus selalu berpijak pada yang baik, yang terbaik pada saat ini ya. Jadi yang terbaik yang bisa kita percaya. Jadi hasil penelitian yang bisa dipercaya dan itu terpublikasikan di tempat-tempat yang memang bereputasi baik. Ya. Di samping itu yang namanya neliti, yang namanya nulis itu sebagai sarana kita untuk mendokumentasikan pengetahuan ya. Karena apa? Terkadang kita mudah terlupakan ya dengan segala bentuk aktivitas dan permasalahan yang ada. Nah, oleh karena itu salah satunya saya juga mendokumentasikan kesempatan baik ini. Saya mendapat kesempatan mengisi lingkungan bisnis ini, saya tulis menjadi sebuah artikel koran yang saya beri nama Lingkungan Teknologi. Nah, ini dimuat di koran Republika di kolom Lentera. Nah, ini jadi suatu saat itu akan menjadi jadi kumpulan artikel, 60 artikel yang akan dirilis di buku Digitalisme jilid yang keempat. Oke, next. Ya, jadi teman-teman semuanya, salah satu alasan penting mengapa penelitian itu harus dilakukan yaitu untuk mengembangkan pengetahuan. Karena dengan pengetahuan yang berkembang, maka akhirnya bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan teknologi. Ya, nah banyak orang-orang hebat mengatakan bahwa pengetahuan adalah kekuatan, tetapi pengetahuan yang dibagikan adalah kekuatan yang berlipat ganda. Ya, jadi teman-teman jangan khawatir ketika teman-teman mensedekahkan ilmunya, mensedekahkan pengetahuannya, nanti akan berkurang kepintarannya. Tidak, tapi malah justru teman-teman akan dimudahkan ketika akan mempelajari suatu hal yang baru. Oke, next. Ya, jadi teman-teman semuanya terkadang riset penelitian itu jadi bumerang gitu ya. Jadi beban gitu, jadi momok gitu ya. Padahal sesungguhnya tanpa teman-teman sadari, teman-teman itu dilahirkan itu sebagai seorang peneliti. Nah, contohnya waktu dulu kecil. Dulu waktu teman-teman kecil itu malah justru penasarannya tinggi ya. Jadi gampang banget penasaran terhadap suatu hal. Misalkan menemukan suatu benda yang jatuh di lantai gitu ya. Nah, kemudian menarik perhatian, diambil, diamati. Kayaknya enak nih. Nah, hipotesa pertama, asumsinya itu enak. Kemudian dibuktikan enak betul atau tidak gitu ya. Nah, setelah dimasukkan mulut, oh ternyata kok nggak enak. Nah, siapa tahu cuma saya aja yang merasakan nggak enak. Nah, kemudian oleh si anak ini kemudian dicobakan ke temannya. Temannya diminta mencoba. Nah, itu sesuatu yang apa ya? Itu naluri peneliti ya. Orangnya nggak gampang percaya gitu ya. Mudah penasaran dan selalu ingin membuktikan apa yang menjadi hipotesanya dia. Nah, jadi teman-teman itu sudah dilahirkan fitrahnya jadi seorang peneliti. Jadi teman-teman itu bukan kebetulan jadi mahasiswa ya, bukan kebetulan jadi peneliti, tapi memang sudah ditakdirkan itu jadi seorang peneliti. Dan peneliti itu adanya itu ada di lembaga-lembaga riset ataupun di kampus. Ya, jadi suatu teknologi akan semakin berkembang dengan pesat ketika ditemukan pengetahuan-pengetahuan baru. Pengetahuan-pengetahuan baru itu hanya akan bisa dihasilkan apabila penelitian dilakukan dengan baik. Nah, kalau teman-teman melakukan penelusuran di mesin pencari,
dengan kata kunci how to do good research itu sangat banyak yang mengulas bagaimana melakukan penelitian yang baik. Ada 3,6 miliar lebih ulasan terkait bagaimana meneliti dengan baik, sehingga tidak ada alasan untuk wah saya nggak tahu tuh caranya neliti. Kita oke, next. Oke, tadi sudah saya sampaikan adanya lingkungan digital ya, apalagi sekarang di era revolusi industri 4.0 di mana konektivitas piranti yang ada di internet sana sedemikian besarnya, tentu saja itu berimbas dengan produksi data yang dihasilkan ya. Banyak hal data-data digital di sana termasuk yang dari media sosial itu bisa diolah untuk bisa menghasilkan beragam informasi ya. Jadi big data. Jadi data yang sedemikian besar volumenya, besar tingkat pertumbuhannya dan besar ragam bentuknya itu sangat disayangkan jika hanya diabaikan demikian saja ya. Tetapi ubahlah big data itu menjadi smart data ya. Jadi apa saja pengetahuan yang bisa digunakan untuk bisa mengubah big data menjadi smart data. Oke, secara umum ada 4 tahapan. Pertama adalah akuisisi, yang kedua adalah kurasi dan analisis, yang ketiga adalah storage, yang keempat adalah penggunaan dan visualisasi. Nah, ini teman-teman harus dipertimbangkan untuk nanti penelitian skripsinya itu basisnya adalah basisnya big data ya, data digital yang luar biasa besarnya dan kita ikut nyumbang ya, kita ikut nyumbang. Teman-teman bisa cek itu smartphone-nya itu berapa aplikasi yang hidup di ekosistem smartphone teman-teman itu ya. Satu aplikasi punya berapa akun gitu ya. Misalkan berapa aktivitas teman-teman ketika berinteraksi menggunakan akun-akun itu. Nah, itu kan disadari tidak disadari akan menyumbang jumlah data yang luar biasa besar. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, disadari nggak disadari kita sukarela setor data. Dari setiap sistem yang kita manfaatkan ya, dari pesan makan dan lain sebagainya. Ya, big data itu sekarang lagi seksi-seksinya karena Pak Menteri juga mention istilah big data yang mengatakan bahwa adanya big data yang menginginkan perpanjangan periode kepemimpinan 3 periode. Nah, gitu ya. Jadi sekarang siapapun mention istilah big data, bahkan selevel menteri sekalipun itu memperhatikan big data. Oke, next. Oke, ya teman-teman. Tampaklah bahwa informatika, jadi bidang yang kita geluti ini ada di mana saja. Tidak ada satu bidang pun yang luput dari kontribusi bidang kita. Ya, saat ini secara umum selalu ada 3 bidang ilmu yang saling berkolaborasi. Kita orang ilmu komputer, orang informatika, bergandengan dengan orang matematika dan statistik, kemudian baru bergandengan dengan domain atau bisnis knowledge yang lain ya. Jadi kalau kita berhubungan dengan orang matematika saja, maka itu adalah ilmunya namanya machine learning. Ketika matematika berhubungan dengan domain ilmu yang lain, maka itu adalah traditional research. Tetapi ketika kita orang informatika berhubungan dengan domain ilmu lain, maka itu adalah pengembangan software. Jadi misalnya teman-teman membangun sistem informasi sistem informasi kepegawaian, misalkan sistem informasi penjualan dan lain sebagainya itu hanya melibatkan antara kita dengan pemilik masalah. Tetapi ketika kita berkolaborasi dengan orang matematika atau statistik dan baru bidang ilmu yang lain, maka ketiga bidang ilmu ini beririsan menghasilkan sebuah ilmu baru yang namanya adalah data science. Ya, sistem pembelajaran kita selama ini yang sering kita kenal adalah STEM, Science, Teknologi, Engineering, Matematik. Nah, itu kita banget ya. Nah, kita itu orang termasuk rumpun orang teknik ya. Nah, yang berikutnya ditambahi unsur A. Jadi Science, Teknologi, Engineering, Arts, dan Matematik. Jadinya STEM. Apa bedanya antara STEM dan STEM? Dengan adanya unsur art, dengan adanya unsur seni, dengan adanya unsur sosial, maka diharapkan solusi-solusi atau terobosan-terobosan penyelesaian masalah yang kita hadirkan itu jadi lebih kreatif ya, jadi lebih kreatif. Nah, sekarang ada lagi ditambahi R. Jadi kalau di internet sana dikatakan science, teknologi, reading, engineering, arts dan matematik.
Oke, tapi saya memaknai R itu tidak hanya sekedar membaca dalam tekstual, tetapi membaca dalam arti luas. Membaca dalam arti luas itu ya bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan, atau kita mempunyai kemampuan secara religius gitu ya. Jadi selalu mengedepankan sisi-sisi humanity, selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Karena kalau teknologi yang kita bangun itu tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan justru akan menjadi bumerang bagi kita. Nah, dari stream itu STREAM itu kalau kemudian kita susun ulang itu akan terbaca sebagai master. Ya. Artinya apa? Seorang yang hebat. Oke, sehingga teman-teman itu akan menjadi seorang hebat yang mampu menguasai sains, teknologi, religi, kemudian engineering, art, dan matematik. Ya, jadi amin. Ini adalah sebuah ikhtiar gitu ya, supaya apapun yang kita hasilkan bukan justru akan membawa kerusakan bagi lingkungan. Oke, next. Ya, jadi bahwa informatika, teman-teman, informatika itu sudah sudah berkontribusi ke semua bidang yang lain, bahkan itu memunculkan bidang-bidang baru. Ya, jadi sekarang ada ya prodi yang namanya bioinformatika. Ya, jadi ada prodi namanya bioinformatika. Isinya apa? Itu adalah bioinformatik, biologi, informatika. Ya. Kemudian ada geoinformatika. Jadi itu adalah kolaborasi antara orang geografi dan orang informatik. Nah, sehingga sekarang itu informatika itu sudah merambah ke semua bidang dan memunculkan bidang-bidang ilmu yang baru, dan itu bahkan diangkat menjadi sebuah prodi-prodi yang baru. Ya, jadi tampak ya teman-teman bahwa pengaruh informatika di segala bidang, termasuk di bidang ilmu yang lain itu juga luar biasa. Nah, sama halnya dengan sekarang kita sudah minggu ketiga ini ya menyaksikan perang Rusia dan Ukraina. Ya. Sesungguhnya perang yang terjadi itu bukan perang hebat-hebatan peralatan teknologi peralatan untuk berperang ya, tetapi juga adu perang informasi. Ya, jadi sekarang sedang terjadi perang informasi, perang data gitu ya. Serangan hacker itu luar biasa, tidak hanya dari masing-masing negara, bahkan dari negara-negara yang memihak antara Rusia dan Ukraina pun juga ikut meramaikan gitu kondisi perang informasi yang terjadi. Ya. Nah, terkait dengan Rusia ini, anak saya yang kedua itu kan juga keterima beasiswa di Rusia di Universitas Bauman untuk 2022 ini. Dia akan belajar roket kompleks gitu ya, roket engineering. Tetapi setelah mencermati 2 pekan berjalannya perang pada saat kemarin itu, kemudian memutuskan untuk udah deh nggak usah diambil beasiswanya, toh nanti akan ada banyak peluang-peluang yang mungkin jauh lebih bagus dari negara yang lain. Oke, next. Ya, teman-teman, terkait dengan riset, pemerintah itu mempunyai situs gitu ya, situs yang digunakan untuk menilai rekam jejak riset dari semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ya, namanya adalah situs Sinta. Nanti bisa teman-teman akses di Sinta Kemdikbud Go.id ya. Jadi teman-teman bisa lihat gitu ya dari kampus kita tercinta ini bagaimana rekam jejak penelitian masing-masing prodinya gitu ya. Nah, di sini di Amikom itu yang penyumbang terbanyak itu dari S2 PJJ Informatika, kemudian disusul dari S2 Teknik Informatika, kemudian disusul dari prodinya teman-teman yaitu prodi S1 Informatika. Nah, yuk teman-teman saling bekerja sama baik dengan sesama temannya atau dengan dosennya untuk bisa meningkatkan peringkat kampus kita di situs Sinta ya. Oke, next. Nah, di sini tampak ya dari setiap prodi siapa saja dosen yang menyumbangkan penilaian terkait dengan hal ini. Jadi nanti teman-teman bisa melihat rekam jejak penelitian dosennya. Dosennya itu minat penelitiannya di bidang apa gitu,
si dosen sudah pernah menulis publikasi dan publish di mana saja gitu ya. Oke, kalau kita lihat yang tertayang di layar ini ada 241 penulis dari 17 prodi. Nah, yang tampak di layarnya ada dua Sri Kandi gitu. Yang keduanya juga menjadi narasumber di lingkungan bisnis di antara 7 guru besar yang ada. Nah, ini keduanya dari S2 ya. Jadi saya dan Prof Rini, saya dari PJJ S2 Informatika, sedangkan Prof Rini dari S2 Teknik Informatika. Nah, ini bisa teman-teman, jadi siapapun dosennya, itu silakan teman-teman lihat track record-nya, gitu ya. Ini akan dijadikan mentor penelitian teman-teman ya. Jadi yang tidak bisa semua orang punya itu adalah tested knowledge ya. Jadi pengalaman yang sudah diperoleh dari masing-masing dosen itu yang sulit untuk bisa dicari oleh yang lain gitu. Oleh karena itu silakan teman-teman bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kelancaran riset teman-teman. Oke, next. Ya, jadi pilar bangunan keberlangsungan institusi pendidikan itu harus disupport oleh riset yang kuat ya. Sedangkan riset yang kuat itu merupakan hasil kerjasama dari stakeholder yang ada. Siapa saja ya, antara mahasiswa, antara dosen sebagai dua aktor utamanya, kemudian universitas juga mensupport gitu ya, memfasilitasi, memudahkan kelancaran dalam riset, kemudian ada masyarakat itu bisa industri gitu ya, ataupun instansi atau LSM dan lain sebagainya, UKM dan pemerintah. Jadi ini adalah sinergi yang luar biasa untuk bisa menghadirkan pilar bangunan perguruan tinggi yang kokoh ya, supaya bisa ikut berperan serta dalam revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Oke, next. Oke, bagi teman-teman yang ingin cari masalah, kalau saya itu selalu cari masalah. Jadi ketemu dengan siapapun, sebisa mungkin saya terinspirasi. Saya dapat masalah dari apa yang saya jumpai. Nah, ini teman-teman bisa mengakses buku Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia yang dirilis oleh BPPT. Ini tahun 2020-2045. Di sana ada 4 strategi pemerintah yang ditegaskan untuk bisa memperbanyak gitu ya, memperkaya hasil-hasil penelitian khususnya di bidang kecerdasan artifisial. Ini kan bidang kita ya teman-teman, bidang informatika gitu ya. Nah, di sana salah satunya adalah kepedulian pemerintah atas masih minimnya penelitian-penelitian yang berbahan korpus Indonesia. Korpus Indonesia itu apa? Bahasa alami, bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa alami, bahasa-bahasa daerah yang tinggal di Indonesia. Nah, itu kan peluang yang sangat besar ya. Jadi kalau kita bisa menyambut apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dan kita solusi dalam penelitian kita. Nah, demikian juga ada Making Indonesia 4.0, di mana itu adalah roadmap pemerintah dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Itu juga bisa menjadi pintu masuk teman-teman ketika mencari inspirasi masalah. Oke, next. Ya, jadi tadi ya ada 4 strategi etika dan kebijakan, strategi infrastruktur data, strategi pengembangan talenta, dan strategi riset dan inovasi industri. Ini adalah visinya Indonesia dalam kecerdasan artifisial di tahun 2045. Ada 5 bidang prioritas. Nah, ini bisa teman-teman pilih. Teman-teman punya passion di mana di antara 5 bidang prioritas ini. Nah, yang lain juga bisa jadikan teman-teman pintu masuk untuk mengeksplorasi kebutuhan, yaitu tujuan global dari pengembangan berkelanjutan. Di sini ada 17 tujuan, di mana masing-masing tujuan juga sudah di breakdown poin-poin penting yang perlu ditindaklanjuti. Nah, ini bisa jadi pertimbangan teman-teman. Jadi usahakan ketika meneliti itu juga memang benar-benar berusaha ikut berkontribusi terhadap kebutuhan maupun kebutuhan nasional, kebutuhan internasional, atau kebutuhan kampus itu sendiri. Jika kampusnya punya roadmap yang sudah diterjemahkan pula di fakultas diterjemahkan di dalam roadmap-nya prodi. Nah, roadmap prodi juga diterjemahkan oleh dosen, sehingga masing-masing dosen punya roadmap penelitian sendiri-sendiri. Nah, ini teman-teman bisa gabung di dalam roadmap
penelitian di dosen yang sudah teman-teman lihat rekam jejaknya di Sinta. Oke, next. Ya, teman-teman, ini ada sebuah cuplikan video. Menurut saya ini sangat menarik, banyak sekali inspirasi yang bisa diambil dari video ini. Oke, monggo Pak Suwanto. Oke, jadi di video tadi adalah video dokumentasi dari Neuralink. Ini adalah perusahaannya Elon Musk, di mana dia mencangkokkan chip di otak dari seekor kera ini ya. Nah, tadi di video tadi tampak bahwa si kera itu bisa bermain game. Ketika pertama kali itu ada si kera menggerakkan joysticknya gitu ya. Nah, ketika sticknya itu kemudian kabelnya dilepas, dia masih tetap menggerakkan. Ketika sticknya itu sudah tidak terpasang, dia tetap bisa bermain game. Nah, ternyata yang bermain game itu yang menggerakkan adalah kekuatan dari pikiran si kera. Jadi bukan dari stick yang tadi terpasang. Nah, ini nanti akan dikembangkan untuk membantu memudahkan bagi orang yang mempunyai kesulitan dalam motorik ya. Jadi nanti dengan menggunakan kekuatan pikiran dengan telepati gitu, kemudian bisa mengakses fasilitas-fasilitas yang ada di suatu piranti dengan lebih mudah. Nah, ini kita bayangkan ya, kalau misalkan teman-teman dipasangin chip gitu ya, kemudian tidur, mimpi mengerjakan skripsi. Nah, kemudian itu akan terhubung dengan laptop sehingga ketika bangun itu di laptop sudah terdokumentasi dengan bagus gitu dari bab 1 sampai bab 5 hasil mimpi. Nah, itu bisa jadi suatu saat itu bisa terjadi ya. Itu akan solusi bagi teman-teman yang malas ngetik gitu. Oke. Next yang berikutnya. Oke, nah ini nanti bisa teman-teman lihat ya, tidak usah diputar karena waktunya sudah habis, bahwa ini adalah film terkait dengan sosial dilema. Jadi sosial dilema adalah film yang dokumentasi. When you go to Google and type in climate change is, you're going to yang dikeluarkan oleh Netflix, yang diisi oleh mantan pendiri-pendiri media sosial gitu ya, pendiri mesin pencari. Jadi bahwa memang ketika teman-teman merasa kok saya kecanduan media sosial ya, itu jangan kaget. Memang itu memang dibuat, memang disengaja gitu ya, bukan karena suatu hal yang kebetulan. Gitu ya. Nah kemudian itu nyata. Jadi kita pengembang itu memanfaatkan sisi-sisi psikologi kita sebagai makhluk sosial itu supaya kita selalu ketagihan ketika menggunakan media sosial. Nah, ini juga ada beberapa film yang erat kaitannya dengan kekuatan pikiran, gitu, memanipulasi ingatan dan lain sebagainya. Ini bagi yang suka nonton film bukan hal yang asing. Nah, dan sekarang yang sedang banyak dikembangkan itu adalah terkait dengan Internet of Bodies ya. Jadi kalau kita IoT, Internet of Things gitu, piranti-piranti yang saling berinteraksi, kalau ini nanti kita bisa berinteraksi dengan piranti-piranti di luar badan kita dan lain sebagainya. Oke, next. Oke, tentu saja perkembangan teknologi juga harus disikapi dengan bijak supaya supaya penyalahgunaan teknologi tidak memakan korban. Kita tidak menjadi mangsa dari teknologi itu sendiri begitu ya. Jadi banyak hal yang kemudian dimiringkan, dicondong-condongkan karena akibat dari mungkin bias datanya, mungkin bias algoritmanya, atau memang dari pengembangnya yang sengaja untuk membelokkan hasil dari sistem tersebut. Oke, next. Oleh karena itu pentingnya etika, teman-teman. Jadi pentingnya etika ya. Tadi makanya saya memaknai reading itu menjadi religius, karena ketika kita memikirkan nilai-nilai kemanusiaan, kita mempertimbangkan sisi-sisi humanity, maka harapannya teknologi yang kita hasilkan itu tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan, kita makan korban, tetapi teknologi itu adil bagi semuanya. Oke, next. Oke, ini ada sebuah video yang sangat menarik, teman-teman. Ini adalah video palsu. Jadi seolah-olah Pak Obama sedang berpidato. Nah, ini bisa dicuplikkan Pak Suwanto untuk bisa memberikan gambaran kepada teman-teman. Di situ tampak ya bahwa dengan adanya data yang luar biasa besar di internet sana, tentu saja tidak sulit untuk bisa mencari
foto Pak Obama, video Pak Obama, gestur tubuhnya Pak Obama gitu ya, sehingga algoritma deepfake ini bisa meng-create sebuah video yang seolah-olah Pak Obama melakukan pidato tersebut, pada sesungguhnya enggak. Nah, oleh karena itu bukan suatu hal yang mustahil, misalkan dengan algoritma deepfake kemudian meng-create video Mas Jeki. Ya, dengan Mas Jeki ternyata sangat famous gitu ya di lingkungan mahasiswa dan tentu saja di media sosial, mungkin Mas Jeki banyak men-share kegiatannya dan lain sebagainya. Jadi itu suatu hal yang tidak mustahil gitu untuk bisa di-create. Oleh karena itu teman-teman, pesan moralnya adalah jangan mudah share data pribadi ya teman-teman, atas nama apapun. Atas nama cinta pun gitu, jangan share. Suatu saat teman-teman jadi orang yang hebat gitu ya. Orang yang hebat itu akan selalu dicari-cari kesalahan di masa lalunya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Ada suatu tokoh gitu ya yang ditelusuri jejaknya ternyata pernah nge-like suatu foto atau postingan yang tidak pada tempatnya gitu dan lain sebagainya, itu akan jadi bumerang. Oke, next. Ya, teman-teman semuanya, ada satu ayat yang saya gunakan untuk menuliskan pesan-pesan saya mensarikan apa yang saya paparkan ini. Saya terinspirasi oleh surat Al-Fajr ayat 6 sampai 14 bahwa kita harus belajar dari apa yang sudah terjadi pada kaum sebelum kita. Sudah banyak contoh kaum-kaum yang dulunya punya teknologi yang hebat di masanya, tetapi karena tidak didasarkan atas etika dan moral, maka pada saat teknologi itu diterapkan, banyak kesewenang-wenangan dari kaum tersebut sehingga berdampak pada kerusakan di muka bumi. Nah, oleh karena itu jadi Jadi pengingat bagi kita bahwa apapun yang kita buat itu harus memperhatikan nilai-nilai religi, nilai-nilai sisi kemanusiaan, supaya supaya tidak jadi bumerang. Jadi teknologi itu bisa jadi berkah, tapi juga bisa jadi musibah. Teknologi itu bisa mensolusi bencana, tetapi bisa jadi bencana itu sendiri ketika teknologi itu berada di tangan yang salah, sehingga dicondongkan ke kiri, dicondongkan ke kanan, dan berlaku tidak adil. Oleh karena itu, pada saat ini saya sangat mengapresiasi teman-teman meluangkan waktu ya, walaupun mungkin sambil ngantuk-ngantuk gitu ya, sambil lapar, capek, pegel ini. Nah, tetapi semangat belajarnya apapun kondisinya itu luar biasa ya, walaupun kita hanya online gitu ya. Dengan belajar ini kita bersama-sama meningkatkan wawasan, meningkatkan pengetahuan. Tetapi jangan lupa bahwa kita selalu didasarkan atas sisi-sisi kemanusiaan, ada cinta kasih, ada welas asih gitu ya, saling menghormati, saling berempati, dan tentu saja dengan kerjasama yang baik, maka apapun yang akan kita hasilkan, karya apapun yang nanti akan kita sumbangkan, itu berpijak pada sebuah kebijakan, berpijak pada sebuah kebijaksanaan dan kedewasaan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya agak molor. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada inspirasi yang bisa dipetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kita bisa kasih applause dulu teman-teman untuk Prof. Emma pada kesempatan sore hari ini. Masih semangat sekali. Oke. Oke, langsung saja nih Prof, kita ke sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Prof, ini ada banyak sekali yang sudah ditanyakan. Ini dari partisipannya 241, sekitar ada 300 ya Prof. Oke, banyak Prof, ini mungkin perwakilan saja nanti Prof yang saya bacakan karena mirip-mirip Prof pertanyaannya. Intinya adalah ke dampak-dampak seperti itulah Prof. Nah, mungkin saya akan sampaikan salah satu pertanyaan dari, saya manggilnya Kak aja lah, nanti saya salah Mas atau Mbak, jadi Kak aja. Kak Osama Alfa. Jadi Kak Osama Alfa ini ingin bertanya seperti ini, Prof. Dalam perkembangan teknologi, ini Jeremy Pauline dan dalam podcast dari Kobusernya, gitu ya, mengatakan bahwa warga Indonesia ini terlalu cepat dalam menerima perkembangan teknologi. Dan ini menyebabkan mereka rentan terhadap dampak negatif dari sebuah teknologi. Nah, ini bagaimana Prof cara mengatasi hal negatif tersebut, Prof? Gitu ya. Ini banyak sekali yang bertanya seperti itu, Prof. Ya, pertanyaannya sangat bagus, sangat bermutu gitu ya. Oke, jadi berdasarkan apa yang sudah dia terima, kemudian dikonfirmasi ke
mimbar ini ya, mimbar akademik ini ya. Jadi mungkin karena masyarakat itu lebih banyak yang konsumtif gitu ya. Ketika ada sesuatu yang baru kemudian segera serta-merta digunakan gitu ya. Karena mungkin ada pelabelan merasa keren gitu ketika dia menjadi nomor 1 menggunakan sesuatu yang dikatakan baru gitu ya di antara teman-temannya yang lain. Tetapi sebaiknya kita perlu kebijaksanaan gitu. Kita perlu dewasa, kita perlu bersabar untuk meluangkan waktu sejenak untuk mempelajari teknologi tersebut. Jadi hal-hal baik apa yang bisa kita ambil, tetapi teknologi itu juga kan pasti punya kepentingan ya. Jadi pasti punya kepentingan, pasti ada sesuatu yang diambil dari kita oleh pengembangnya. Nah itu bagaimana kita mengantisipasinya ya. Dihindari nggak mungkin kita menghindari teknologi, kita akan terlibas, kita akan tersingkir jika kita tidak bisa beradaptasi pada ekosistem kita yang ada pada saat ini ya. Nah, oleh karena itu tadi pentingnya bahwa kita tuh sebagai pengguna yang berpengetahuan, tidak hanya pengguna awam. Jadi pengguna awam tuh dikasih apapun dipakai, tetapi manfaatnya apa gitu. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan, tetapi pelajari supaya kita bisa menarik manfaat apa sih kalau kita menggunakan itu gitu. Nah, jadi ada hal-hal baik apa gitu. Syukur-syukur jadi kepikiran mau mengembangkan gitu hal yang mirip gitu. Oke, berarti pintar-pintar memilah nggih, Prof. Ya, pilah dan milih. Iya, dengan literasi digital yang memadai. Nggih, siap. Itu ya, teman-teman. Jadi oke, berikutnya Prof, pertanyaan berikutnya terkait dari ini, Prof. Minat riset dan juga penelitian, Prof. Nah, ini ada beberapa juga yang bertanyakan mirip-mirip, Prof. Intinya ini saya akan gabungkan pertanyaan dari Mas Rifan dan juga Mbak Nabila. Oke. Jadi bagaimana cara memulai riset dan ketika sudah memulai itu melakukan, Prof, untuk supaya penelitian kita itu bagus dan bermanfaat, khususnya di bidang teknologi, Prof. Ya, gitu. Oke. Yang pertama, kenali dulu passion kita apa sih. Syukur-syukur kita punya hobi apa sih gitu. Jadi di hobi yang kita geluti itu ada masalah apa toh. Jadi kita tuh bisa berangkat dari masalah dari aktivitas hobi yang kita lakukan. Hobinya jalan-jalan ya selama ini proses jalan-jalan itu nemu masalah apa aja. Hobinya jajan ya selama jajan itu ada masalah apa aja. Oh hobinya ternyata ke pantai, naik gunung dan lain sebagainya. Nah, selama ini ada masalah apa saja selama proses naik transportasinya dan lain sebagainya. Jadi kita amati ya di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya sumber inspirasi masalah gitu ya, kalau kita mau peduli ya. Jadi satu. Kemudian berikutnya adalah kadang itu kan masalah dicari-cari nggak ketemu. Tapi kita nggak nyari, tiba-tiba melintas aja di benak kita tuh ide. Nah, oleh karena itu sering-sering mendokumentasikan ya. Entah bawa catatan, entah kemudian direkam gitu ya, direkod gitu terkait kita dapat inspirasi sesuatu. Nah, itu supaya tidak menguap gitu ya. Oke. Yang berikutnya itu masalah bisa dari situ. Atau sebenarnya masalah itu bisa ngobrol sama dosennya. Kalau teman-teman silaturahmi ke rumah Kak Jeki. Ketika teman-teman ngobrol, jadi gini, terkadang kalau kita itu sensitif gitu ya, Pak Jeki ngomong apa aja tuh sebenarnya kita nggak usah nanya, kita jadi dapat loh, dapat ide dari Pak Jeki. Pak Jeki nggak sadar Pak Jeki itu sedang secara sukarela mensedekahkan ide-idenya bagi kita. Oke, satu, gini, temukan dosen yang tepat. Oke, ya temukan dosen yang tepat. Jadi yang tepat itu apa? Yang punya kesesuaian minat. Ya, jadi misalnya Mas Jeki itu orang image processing gitu. Nah, sedangkan saya orang basis data. Kalau misalkan teman-teman punya minat terkait dengan image processing, datanglah ke Kak Jeki. Ya, jadi jangan datang ke saya misalkan. Bisa jadi saya bisa membimbing, tapi tidak lebih hebat daripada kalau yang dibimbing adalah Kak Jeki. Kenapa? Yang kita cari itu tacit knowledge-nya. Pengalaman yang Mas Jeki punya. Jadi walaupun saya profesor, pasti banyak pengalaman yang saya nggak punya yang dimiliki oleh Mas Jeki, demikian pula dengan saya ya. Jadi gitu, setiap dosen itu punya tacit knowledge sendiri-sendiri. Nah itu teman-teman harus bisa kenali itu. Nah yang berikutnya adalah mau nggak mau harus mau membaca. Membacanya di mana? Membacanya di publikasi-publikasi riset. Nah gitu ya. Jadi teman-teman dapat informasi bisa dari mana saja.
bisa dari apa, pada saat ini kita ketemuan terinspirasi sesuatu. Nanti ketika jajan ke kalau mahasiswa kemana ya? Ke angkringan misalkan mau kemana gitu ya. Nah itu pasti ketemu ngobrol sama siapa atau lihat sesuatu pasti ada ide nih. Nah sekarang ide itu, ide yang ada di dunia nyata, ide yang nginjek tanah itu dikonfirmasi ke paper-paper. Kenapa? Ya karena mau nggak mau kita orang kampus harus ilmiah kan. Nah sejauh mana orang sudah meneliti. Nah kita tahu orang meneliti sudah sampai mana, kita dari paper. Kita dari artikel. Nah, setelah tahu, oh ternyata sudah ada loh orang yang meneliti ini. Oh ternyata pakai algoritma X sama Y. Ada yang Y sama Z dan lain sebagainya. Nah, kita telusuri paper-paper sampai ketemu, oh akhirnya orang-orang pada meneliti masalahnya apa, saya apa. Orang-orang pada metode apa, saya metodenya apa. Orang-orang ujinya bagaimana, saya ujinya bagaimana. Jangan risau apabila awal-awal itu bingung sendiri. Bedanya apa saya dengan dirinya gitu. Tapi dengan berjalannya waktu itu teman-teman akan bisa memetakan apa novelty-nya, apa hal barunya. Sering-seringlah gaul teman-teman. Jangan batin sendiri gitu ya. Jadi kalau punya ide langsunglah diobrolkan. Nah kalau waduh nanti ide saya akan dicuri teman saya misalnya, ya ngobrolnya nggak usah sama temennya, ngobrolnya sama dosennya misalkan. Nah yang itu yang jelas bisa mengarahkan. Syukur-syukur dosennya bisa mensupport akses paper misalkan, bisa mensupport biaya misalkan gitu, bisa mensupport alat itu kan, itulah salah satu hal-hal baik ketika kita membuka silaturahmi gitu ya. Nah itu. Oke, nah, yang itu penting ya, bagaimana supaya konsisten ya. Oke. Ini teman-teman sekolah itu kan ujung perjalanannya skripsi ya. Sekarang tetapkan ujung perjalanannya skripsi. Setelah skripsi apa wisuda? Teman-teman sekarang tetapkan. Teman-teman mau wisuda kapan? Untuk bisa wisuda tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, teman-teman harus yudisium kapan? Untuk bisa yudisium itu teman-teman harus lulus skripsi kapan? Untuk bisa lulus skripsi itu risetnya harus selesai kapan? Nah gitu. Jadi tempel itu di tembok. Jadi teman-teman noleh ke kiri waktu tiduran, lihat target. Lihat ke kanan, lihat target. Lihat ke atas pun di atap kalau penting. Jadi kadang itu nggak mempan kalau ibunya suruh ngingetin. Yang perlu ngingetin ya diri kita sendiri. Jadi gitu harus ada capaian yang jelas gitu. Kalau enggak ya nanti akan santai-santai gitu. Oke, itu sebagai pengingat udah ngapain aja gitu ya. Oke, terima kasih Prof. Gitu ya tadi teman-teman yang bertanya terkait dari riset. Tadi ada beberapa yang Prof. Emma sampaikan. Pertama, senengnya apa, hobinya gitu Prof. Kemudian sering-sering dokumentasi, lalu sharing dengan dosen atau mentor yang satu ide dengan teman-teman. Ya, gitu ya, satu frekuensi. Satu frekuensi. Kemudian membaca gitu Prof. Dan juga timeline untuk capaiannya. Nah itu teman-teman. Oke. Mungkin satu pertanyaan boleh Prof. Sambil nanti terakhir kita bisa minta closing statement quote-nya hari ini Prof. Ya. Oke, pertanyaannya yang terakhir ini dari Mas Ahmad Fauzi dan juga Mas Maulana Rizky. Ini cukup sama pertanyaannya tapi saya jadikan menjadi satu Prof. Yang mana ini tentang industri 4.0 Prof. Jadi kami dari mahasiswa informatika gitu ya, generasi baru ini ini pengen tahu Prof tipsnya untuk mengikuti tren ya tadi yang industri 4.0 itu bagaimana Prof? Tipsnya untuk mengikuti tren. Gimana caranya mengikuti tren ya? Ya kalau sekarang akses informasi banyak ya. Jadi teman-teman tidak ada alasan untuk tidak update. Sekarang sedang marak teknologi apa gitu ya. Tapi yang saya garis bawahi adalah bagaimana mengikuti tren secara bijak. Bagaimana mengikuti tren secara bertanggung jawab gitu. Jadi jangankan merugikan orang lain, jangan sampai mengikuti tren itu justru merugikan diri sendiri. Sehingga pilih dan pilih aplikasi-aplikasi apa saja yang memang itu mendatangkan lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya gitu ya. Atau misalkan gini ya teman-teman yang terkait dengan generasi revolusi industri 4.0 tadi ya. Tadi saya sering
menceritakan tentang media sosial, di mana data digitalnya luar biasa besar gitu ya. Nah, saya mempunyai riset saya itu adalah riset saya diimplementasikan di TE, jadi Bumanya Amikom itu ketika melakukan rekrutmen karyawan itu kalau hanya berdasarkan transkrip nilainya hebat, IPK-nya tinggi-tinggi. Dari sisi sertifikatnya banyak. Itu menandakan dia secara teknis itu memang sangat berkompeten. Tetapi bagaimana dengan attitude? Ya, jadi kalau hanya serta-merta hanya berdasarkan apa yang ada di atas kertas, dia itu luar biasa kebisaannya. Tetapi kita kan tidak hanya mencari orang yang hebat secara keilmuan gitu ya, teknikal gitu ya, tetapi juga kita akan mencari orang yang loyal, kita yang mencari orang yang attitude-nya itu bagus, sehingga dengan sendirinya ikut meningkatkan citra bagus lembaga. Di dalam ini adalah TE. Sehingga penelitian saya adalah saya memprofil karakter calon karyawan yang melakukan submit lamaran ke TE. Dari profil tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan. Apakah dia orangnya suka sebar hoax, apakah dia ternyata suka menebar ujaran kebencian gitu dan lain sebagainya. Jadi itu diprofil. Nah, itu salah satunya pemanfaatan data digital yang demikian besarnya. Di media sosial yang dikolek adalah Twitter dan Facebook. Nah, masih berpeluang bagaimana dengan Instagram yang bahasanya adalah bahasa gambar. Bagaimana dengan TikTok yang bahasanya adalah bahasa video. Nah, itu masih berpeluang cukup besar untuk bisa melengkapi penelitian yang sudah dilakukan. Nah, itu salah satunya. Jadi kita tidak hanya menggunakan media sosial, tetapi media sosial yang sudah kita gunakan itu gimana yang big data itu jadi smart data ya. Nah, gunanya adalah bagaimana untuk mensupport rekrutmen karyawan yang selama ini hanya mengandalkan ijazah saja dan sertifikat. Ini nanyanya pendek-pendek, jawab kemana-mana. Oke, terima kasih Prof. Ya, kita dapat quote hari ini teman-teman dari Prof Emma. BBM Prof. Bijak, bertanggung jawab dalam memilah-milih ya Prof. Oke. Ini sebenarnya yang jenius itu moderatornya. Bisa nangkep. Jadi itu teman-teman ya, kalau kita dalam tren teknologi yang seperti ini tadi itu kita BBM harusnya, bijak bertanggung jawab dalam memilah-milih tadi itu. Oke, terima kasih Prof untuk kesempatannya pada sore hari ini. Nah, masih semangat banget Prof, padahal dari pagi banyak aktivitas jelasnya ya teman-teman, masih menemani teman-teman sampai sore. Oke, mungkin ada yang disampaikan lagi Prof sebelum kita akhiri. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semangatnya luar biasa ya, walaupun tantangannya juga tidak sedikit gitu ya. Nah, mudah-mudahan ikhtiar ini dicatat oleh Yang Maha Kuasa sebagai salah satu ladang amal bagi teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan yang sedikit dari saya, jika dirasa itu bermanfaat, tolong di-share ke yang lainnya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman itu dimudahkan dalam ikhtiar penyelesaian studi ini ya. Oke. Selalu sehat, happy terus, dan jangan lupa berusaha menginspirasi walaupun kecil bagi yang lain. Oke, monggo Pak Jeki. Terima kasih Prof sekali lagi. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Mungkin itu dulu teman-teman untuk pertemuan kali ini terkait dari lingkungan teknologi. Tadi kita awali berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa cukup. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua. Terima kasih Prof Emma pada kesempatan kali ini. Oke, gitu dulu teman-teman. Tetap jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada ya. Oke, mohon maaf kalau kita tadi dalam memaparkan kegiatan pada kesempatan kali ini menyampaikan pertanyaan-pertanyaan belum saya sampaikan semua. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.